Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi dan utusan paling mulia, Nabi dan kekasih kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga, sahabat-sahabatnya, dan kepada siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari pembalasan. Marilah kita bersolawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, diriwayatkan bahwa seseorang yang dikatakan ahli ibadah dari kalangan Bani Israel, pada suatu hari dia keluar dari tempat ibadahnya untuk berkeliling merenungi betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sela-sela dia berkeliling, kebetulan dia bertemu dengan sesosok manusia yang menebarkan bau tidak sedap darinya. Lalu ahli ibadah itu berpaling menuju ke tempat lain, sehingga dia bisa terlindungi dari tercium bau tidak sedap tersebut. Dalam kesempatan itu, setan menampakkan diri dalam bentuk seorang laki-laki yang solih, lalu dia memberi nasihat kepada ahli ibadah tersebut. Lalu setan berkata kepadanya, "Sungguh, amal-amal kebaikanmu telah menguap atau sirna, dan persediaan amal kebaikanmu tidak dihitung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lantas si ahli ibadah bertanya, "Mengapa?" Lalu setan menjawab, "Karena engkau enggan mencium bau anak cucu Adam, semisal kamu." Ketika wajah si ahli ibadah berubah menjadi sedih, lalu setan pun dia berpura-pura merasa kasihan dan memberinya nasihat lagi. "Jika engkau ingin agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kesalahanmu, saya akan memberikan nasihat kepadamu supaya engkau mencari tikus gunung. Lalu engkau gantungkan tikus tersebut di lehermu, lalu bawa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang hidupmu." Lalu si ahli ibadah yang bodoh ini pun melaksanakan apa yang diperintahkan setan yang menyamar tersebut. Selanjutnya si ahli ibadah pergi ke gunung dan memburu tikus gunung. Dan dia laksanakan apa yang diperintahkan setan. Dia pun terus-menerus beribadah dengan membawa najis dari 60 tahun sampai dia meninggal dunia. Lalu semua ibadahnya pun tidak sah. Berbanding terbalik dengan kisah ini yang diriwayatkan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahumullah, bahwa pada suatu hari beliau sedang berjalan di suatu lapang. Tiba-tiba muncullah cahaya terang di ufuk. Kemudian beliau mendengar suara memanggil, "Wahai Abdul Qadir, saya adalah Robmu. Sungguh telah aku halalkan untukmu semua hal-hal yang haram." Lantas Abdul Qadir berkata, "Nyahlah engkau wahai makhluk terkutuk." Seketika itu cahaya tersebut berubah menjadi gelap. Tiba-tiba muncul suara mengatakan, "Wahai Abdul Qadir, sungguh engkau telah selamat dariku lantaran pengetahuanmu tentang Rabbmu dan juga ilmu fikihmu. Sesungguhnya aku telah berhasil menyesatkan 70 orang dari kalangan ahli ibadah dengan cara seperti ini. Seandainya tidak karena ilmu,
pastilah aku pun bisa menyesatkanmu seperti mereka. Diriwayatkan pula bahwa Imam Syafi'i pada suatu hari beliau sedang duduk di majelis pengajiannya. Tiba-tiba iblis laknatullah ikut duduk di antara murid-murid Imam Syafi'i. Iblis itu salin rupa seperti seorang laki-laki seperti mereka. Kemudian dia mengajukan sebuah pertanyaan. Bagaimana pendapatmu mengenai zat yang menciptakanku sesuai kehendaknya dan dia menjadikanku sebagai hamba sesuai kehendaknya? Setelah itu, jika dia berkehendak, dia memasukkan ke dalam surga. Jika dia berkehendak, dia memasukkanku ke dalam neraka. Apakah dia berbuat adil atau berbuat zalim dalam hal tersebut? Maka berkat cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Imam Syafi'i dapat mengenali iblis. Lantas beliau menjawabnya dan mengatakan, "Hei kamu, jika Allah menciptakanmu sesuai dengan apa yang engkau kehendaki, maka Allah telah berbuat zalim kepadamu. Dan jika Allah menciptakanmu sesuai apa yang Allah kehendaki, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ditanya tentang apa yang dikerjakannya." Diceritakan juga bahwa iblis laknatullah dia pernah muncul di hadapan Fir'aun di dalam bentuk seorang laki-laki. Ketika Fir'aun sedang berada di kamar mandi, namun karena kebodohannya, Fir'aun tidak mengenalinya. Lalu iblis berkata kepadanya, "Celakalah kamu, kamu tidak mengenaliku, padahal engkaulah yang telah menciptakanku. Bukankah engkau adalah orang yang berkata, 'Saya adalah Rob kalian yang maha luhur'?" Dari kisah-kisah tadi bisa kita pahami bahwa setan akan sangat berhati-hati terhadap orang yang ahli ibadah dan juga berilmu daripada orang yang rajin ibadah dalam kebodohan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita termasuk ke dalam ahli ibadah yang berilmu agar kita tidak mudah dikendalikan oleh setan. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.